Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan integrasi flowchart dan database. Perkenalkan anggota kelompok kita. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Irna Jovita Sabila dengan NIM 24030030 dan rekan saya Laili dengan NIM 240300088. Dan saya Nafa Urbaningrum dengan NIM 240300094. Baik, jadi flowchart adalah representasi visual dari urutan langkah-langkah atau proses dalam suatu sistem. Ini adalah database-nya. Yang pertama ada pesan online lewat aplikasi. Jadi data ini adalah data pembelian tiket di bioskop lewat online. Struktur database-nya, yang pertama ada user. Keterangannya adalah menyimpan data akun pengguna, kayak menyimpan nama, email, nomor HP, dan riwayat login untuk mengidentifikasi siapa yang memesan. Struktur yang kedua ada film, yaitu menyimpan daftar film dan jadwal tayang, terus durasi studio, dan harga tiket. Struktur yang ketiga ada kursi, yaitu menyimpan status kursi, menyimpan informasi kursi pada studio, kayak nomor kursi, terus status kursi tersedia atau terisi. Struktur database yang keempat yaitu ada transaksi, mencatat pemesanan online. Ini menyimpan data pemesanan, film, jadwal, kursi, harga, dan status pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nafa. Baik, yang kedua ada scan barcode. Struktur database-nya ada transaksi. Keterangannya menyimpan kode booking. Penjelasannya sistem mencocokkan barcode yang di-scan dengan data transaksi. Yang kedua ada validasi. Keterangannya mencatat hasil scan. Misal valid atau sudah digunakan atau tidak ditemukan, termasuk timstamp pemindaian. Yang ketiga ada jadwal film. Keterangan memastikan waktu tayang. Digunakan untuk memastikan barcode sesuai jadwal dan belum lewat waktu tayang. Yang keempat ada log access. Keterangannya mencatat waktu barcode, seperti mencatat setiap aktivitas scan, seperti jam petugas alat scan sebagai bukti keamanan. Lalu selanjutnya, database selanjutnya ada yang ketiga, memilih jadwal film dan tempat duduk secara offline. Struktur database-nya film. Yang pertama film. Keterangannya daftar film dan jadwal. Menampilkan jadwal film yang masih tersedia untuk pembeli offline. Yang kedua ada kursi. Keterangannya status kursi tersedia. Mengecek kursi masih kosong atau sudah dipesan oleh pembeli lain. Yang ketiga, strukturnya ada customer offline. Keterangannya data pembeli tanpa akun. Menyimpan data pembeli tanpa akun, misal nama saja, agar transaksi tetap dapat dicatat. Yang terakhir ada keranjang offline. Keterangannya tempat menyimpan pilihan sebelum bayar, pilihan film, kursi, dan jadwal sebelum kasir menyelesaikan transaksi. Yang keempat, struktur
database-nya ada kasir menerima permintaan pembelian. Struktur database-nya kasir. Keterangannya data operator. Menyimpan identitas kasir yang bertugas. It kasir, shift kerja. Lalu ada pesanan offline. Keterangannya data pesanan dari kasir. Berisi data pemesanan yang diinput kasir sebelum pembayaran, seperti film, kursi, dan jadwal tayangnya. Lalu ada film. Keterangannya untuk validasi jadwal. Validasi ulang apakah jadwal masih berjalan. Lalu yang terakhir ada transaksi. Keterangannya menyimpan transaksi final. Setelah kasir konfirmasi, semua data pesanan masuk ke tabel transaksi dengan status menunggu pembayaran. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang kelima ada menerima pembayaran. Struktur database-nya yang pertama transaksi, keterangan update status bayar. Nah, ini maksudnya merubah status transaksi diperbarui menjadi paid. Terus yang kedua, pembayaran, detail, metode, dan jumlah. Maksudnya ini menyimpan metode pembayaran seperti cash, kris, atau debit, terus jumlah uang, dan kode referensi. Yang ketiga ada kasir, identitas penerima pembayaran. Ini mencatat siapa yang melayani pembayaran tersebut. Terus yang keempat ada log pembayaran, itu maksudnya mencatat waktu pembayaran, nomor transaksi, dan detail proses sukses atau gagal. Lanjut. Yang keenam ada mencetak dan menyerahkan tiket. Struktur database-nya yang pertama tiket, keterangannya menyimpan nomor, kursi, dan film. Nah, ini maksudnya menyimpan nomor tiket, nomor kursi, studio, dan barcode unik yang tercetak di tiket. Yang kedua ada printer log, catatan cetak tiket. Ini mencatat setiap tiket yang dicetak seperti waktu, ID kasir, ID mesin printer. Yang ketiga ada transaksi, update status tiket diberikan. Ini maksudnya status diperbarui menjadi tiket dicetak. Terus yang terakhir ada film, informasi yang tercetak pada tiket. Ini maksudnya informasi film yang muncul di tiket seperti judul, jam tayang, dan studio. Lanjut. Yang ketujuh, ambil tiket dan bukti pembayaran. Struktur database ada transaksi dengan keterangan finalisasi transaksi. Ini, bentar. Di-set menjadi selesai menandakan tiket sudah diambil. Terus yang kedua ada bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini disimpan dalam sistem sebagai arsip apabila ada komplain atau pengecekan ulang. Yang ketiga ada tiket status terambil. Jadi status tiket berubah menjadi diambil agar tidak bisa dipakai berkali-kali. Yang terakhir ada log penyerahan, mencatat waktu dan kasir. Ini berisi catatan waktu penyerahan, kasir yang bertugas, dan ide tiket yang diberikan. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sama-sama. Sekian presentasi kali ini. Maaf kalau ada salah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.